7 kali tatap muka, kemudian tatap muka ke-8 UTS ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya, ayo Nadia. Nadia. Ya, Ibu. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Oh, ya. Nama saya Tinir Wanawati, saya lulusan dari FKM UI, S1 dan S2 saya, dan saya bekerja di Pemda DKI. Selanjutnya, sampai di sini dulu, kita perkenalan dulu. Ya. Yang tadi, yang slide kedua dulu, Nadia. Baik, ayo siapa? Perkenalkan dulu. Nama, tempat tinggal, alumni SMA atau SMK atau mana? Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nadia Puspitasari, umur 20 tahun 2002. Saya dulu sekolah di MAN 21 Jakarta Utara. Tinggal di mana? Aku tinggal di Bekasi. Oke. Lanjut. Dapat informasi ada IKI dari mana? Dari pihak sekolah, Ibu. Karena ada siswa yatim, jadinya masuk ke situ. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, nama saya Faridah Hudijah Wijaya. Saya asal dari Bandung, lulusan MA Al Ihsan Bandung. MA Al Ihsan. Tinggal di mana? Di Bandung, Bu. Oke. Nah, kalau pas di kuliah di Jakarta tinggal di mana? Di dekat kampus, Bu, ada kosan. Oh, masih. Sekarang masih di Bandung, belum ke kosan. Oke. Yuk, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Evi Herlina, biasa dipanggil Evi. Saya di Pulau Tidung, tanggal 31 bulan 10 tahun 99. Aslinya orang Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Sekarang domisili di Jakarta di Menteng. Mentengnya di daerah mana? Di Menteng Jaya, dekat Manggarai. Alumni mana? Alumni SMK Negeri 61 Jakarta. Di mana, daerah mana itu? Di Pulau Seribu, Pulau Tidung. Oh, ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Istiartati. Saya lahir di Jakarta tanggal 1 Mei 2001. Saya alumni SMA Negeri 18 Jakarta. Sekarang berdomisili di Jakarta Utara, di Swasembada. Makasih. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Raratul Jana, dari alumni Alwatonia 14. Alumni mana? Alwatonia 14. Apa? Alwatonia 14. Apa itu Alwatonia? SMA? Bu. MA. MAN atau SMA? Nggak dengar. Hah? Bu, bentar. SMA atau MAN itu? SMA, Bu. Oke. Daerah mana? MAN Alwatonia. Jakarta Utara, Bu. Rorotan. Tinggalnya di mana?
Jakarta Utara, Bu. Rorotan. Oke. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Marati Sylvia, panggilannya Sylvia dari SMA Negeri 45 Jakarta Utara. Saya tinggal di Jakarta Timur, Pulau Nangka Barat 2. Di mana? Pulau Nangka Barat, Jalan Pulau Nangka Barat, Jakarta Timur. Di daerah? Daerah Jakarta Timur, Bu. Ya, namanya? Jalan Pulau Nangka Barat 2. Jalan? Pulau Nangka Barat 2. Oh, Pulau Nangka. Pulau Nangka dekat Pulau Mas dong ya? Iya, Bu, dekat Pulau Mas. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Vina Aldila, biasa dipanggil Vina. Saya dari SMK Analis Kesehatan Ditkesat, Jakarta Timur. Domisilinya di Bekasi, Pondok Gede. SMK Analis Kesehatan Ditkesat. punya angkatan darat ya? Iya, Bu. Di mana nih sekolahnya? Di Jakarta Timur, Munjul. Oh, di Munjul. Itu swasta? Iya, Bu. Oh, iya, iya. Tinggalnya di Bekasi? Iya, di Bekasi, Pondok Gede. Lanjut. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Viola. Saya Viola Dewi Serliana, biasa dipanggil Serli. Alumni Namanya SMA siapa? Viola Dewi Serliana. Saya dari SMA N1 Dander, tempat tinggal di Depok, Dander itu daerah mana? Jawa Timur, Bojonegoro. Iya, di Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini dengan siapa? Sama Bude, Ibu. Lanjut. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Restu Putri Septiani, asal dari Kabupaten Serang, Banten, lulusan SMA Negeri 1 Ciruas. Di Jakarta tinggal di mana? Tinggal di Ramasari ini, Bu, di Cempaka Putih. Rawasari. Iya, Oke. Dengan orang tua? dengan tante. Oke. Yuk, lanjut. Iya. 10. Baik, yuk lanjut. Siapa lagi? Yang belum, silahkan. 2 lagi yang belum. 1 lagi ya, Nadia? Iya, Ibu, satu lagi. Mahasiswanya 10 apa 11? 11, Bu. 2 lagi. 2 lagi. Yuk, Isti. Tadi saya udah, Bu. Nah, yang belum siapa? Iya, Isti tadi udah. Yang belum
Nurasila sama Widati Putri Maharani. Mana dia? Masuk Ya, nggak? Ibu. Nurasila masuk tadi. Widatinya kayaknya nggak masuk, Ibu. Jadi lagi jalan ke kampus. Nih, Nurasila. Ya, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Ya. nama saya Nurasila. Biasa dipanggil Sila, asal sekolah SMK 61 Jakarta Pulau Tidung. Domisili sekarang tinggalnya di Jakarta Utara, di Koja, Ibu. Oke. Terus yang satu nggak masuk. Satu siapa lagi? Widati lagi jalan ke kampus katanya, Bu. Oke, nanti nyusul ya. Dekat kok nggak usah. Udah nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Jadi gimana temennya yang satu belum masuk? Belum, Bu. Belum. Yuk lanjut yuk. Share screen-nya. Baik. Untuk mata kuliah sampai dengan UTS adalah program pangan dan gizi, pendekatan perencanaan pangan dan gizi, dasar pemikiran program pangan dan gizi, model perencanaan pangan dan gizi, kemudian perencanaan pangan dan gizi tersebut, kemudian pelaku perencanaan pangan dan gizi, kemudian tujuan kebijakan program pangan dan gizi, serta dampak kebijakan program pangan dan gizi terhadap masyarakat. Ya, ini nanti di-share ya Nadia ya, itunya PPT-nya ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut. Oke. Tata tertib perkuliahan, saya rasa kalian semua sudah tahu. Saya hanya mengingatkan saja supaya kembali mereview apa yang sudah diumumkan oleh pihak kampus, adminnya kampus ya. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan, walaupun dalam dalam online tetap harus berpakaian yang sopan, rapih, berkerah. Kemudian tidak diperkenankan memakai sandal bila offline. Kalau online, saya kan nggak tahu. Yang ada hanya setengah badan ya. Kemudian usahakan seperti kuliah lah. Jangan bangun tidur terus ikut kuliah, pasti juga materinya tidak terserap dengan baik. Seperti kita mau kuliah gimana, cuma tempatnya sementara ini di rumah. Kemudian pada waktu perkuliahan, online maupun offline, handphonenya dinonaktifkan supaya tidak mengganggu teman dan perkuliahan. Keterlambatan mengikuti kuliah hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal yang ditentukan. Lewat dari batas itu, mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan absen. Jadi sama aja hitungannya tidak masuk kalau dari segi absen ya. Kemudian tidak diperkenakan melakukan keributan dalam bentuk apapun selama masa perkuliahan, baik online maupun offline. Mahasiswa wajib hadir 75% dari tatap muka, tidak ada ujian susulan baik UTS maupun UAS. Evaluasi 1 dan 2. Ya. Baik, kita masuk ke referensi nih yang minimal harus dibaca, dimiliki adalah pengarangnya Pak Soeharjo, perencanaan pangan dan gizi, kemudian nutrition public health, dan entrepreneurial approach ya. Dan masih banyak lagi referensi-referensi di luar ini. Silahkan cari. Berikutnya adalah program gizi.
Program pangan dan gizi. Ya, program pangan dan gizi. Program pangan dan gizi ini sangat penting karena kan merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia bagi kehidupan suatu bangsa. Bila program pangan dan gizi ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat tidak dapat hidup sehat, beraktivitas normal, dan bekerja. Oke, sampai di sini. Saya ingin tahu apa yang disebut dengan pangan. Evi coba, Evi Herlina, jawab, apa itu pangan? Pengertian pangan itu apa coba? Ya, Vi? Iya, Ibu. Ya. Itu adalah makanan, kebutuhan makanan yang dimakan oleh makhluk hidup, oleh manusia, kayak gitu, Bu. Untuk mendapatkan nutrisi. Coba diulangi. Pangan adalah suatu apa-apa gitu. Coba. Suatu makanan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi. Oke. Kenapa itu perlu? Karena untuk keberlangsungan hidup gitu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau zat-zat gizi yang diperlukan makhluk hidup. Bagus. Kemudian apa itu gizi? Istihartati coba. Pengertian gizi. Gizi itu ini Bu, apa namanya? Suatu kebutuhan untuk setiap manusia, contohnya untuk kayak pemeliharaan kesehatan atau pertumbuhan dan sistem tubuh. Ulangi. Gizi adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk sistem tubuh, pertumbuhan, atau pemeliharaan kesehatan. Coba Raudatul, Jana melengkapi. Apa itu gizi? Apa Bu? Suaranya nggak kedengeran Bu. Apa gizi? Gizi itu apa? Pengertian gizi. Organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pemeliharaan kesehatan, Bu. Pemeliharaan kesehatan. Pertumbuhan juga, Bu. Baik, dari dua pertanyaan tersebut, saya simpulkan bahwa setuju ya, bahwa program pangan dan gizi sangat penting dikarenakan merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia bagi kehidupan bangsa. Apa yang saya tanyakan tadi sudah mencakup ini belum? Restu. Sudah. Mana Restu? Restu. Saya, Bu. Ya, gimana? Tadi kan teman kamu Evi, teman kamu Isti, teman kamu Radatul sudah menginformasikan tentang apa pengertian pangan, apa pengertian gizi. Nah, pernyataan bahwa program pangan dan gizi sangat penting itu menjabarkan arti yang diterangkan oleh teman-temanmu tidak? Menurut saya iya, Bu. Karena manusia kan butuh
pangan dan gizi ya. Maksudnya pangan yang sehat gitu loh untuk tubuh kita sehat gitu. Ya. Ya, Jadi menurut saya itu masuk dalam hak asasi manusia sih. betul. Sebelum kita beli baju, beli sepatu, beli tas tuh perempuan ya, kan kita makan ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita karena itu sudah rutin, yang di sehari 3 kali, jadi kadang-kadang dia tidak melihat kebutuhan yang seharusnya. Tidak harus mahal sebetulnya, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, pengertian pangan itu adalah bahan makanan. Kemudian kalau pengertian gizinya adalah yang terkandung di dalam bahan makanan. Sehingga pangan dan gizi itu sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai kebutuhan dasar. Karena kalau tidak terpenuhi, pasti tubuh manusia itu tidak sehat. Setuju nggak nih? Setuju, Bu. Ya, paham ya dari sini. Ibu tanya, pada semester 1 dan 2 ilmu gizi apa yang sudah kamu dapat? Ya, Restu. Ilmu gizi sudah mata pelajaran apa di semester 1 dan 2 yang didapat? Di semester 1 ada ilmu gizi dasar, itu masih kayak pengertian karbohidrat, protein, Ya. segala macam gitu. Dan kayak Yang ngajar gizi siapa? Yang ngajar waktu itu Pak Sihol Hutagalung. Oh gitu. Ya, cuma Terus? beliau sekarang udah nggak ngajar lagi. Iya, sakit ya. Kita Ya. doakan cepat sembuh ya. Nih, Jadi selain ilmu gizi dasar, apa lagi? Selain ilmu gizi dasar, siapa yang ilmu apa lagi yang mengenai gizi dan pangan? Gizi perkotaan. Tiga, 4, 5, 6, 7. Ini di semester 1, 2 ya? Atau di semester 2 semua? gizi kulineri kayaknya di semester 4 nggak sih? Apa semester 3 ya? Kalau gizi kulineri. Enggak, yang sudah kamu dapatkan maksud Ibu. Yang kamu sudah dapatkan ilmunya. Ini semua sudah didapatkan. Kalau di si dasar iya kali ya. Hah? Belum, Bu. Ah, yang udah dulu dong. Yang udah gizi dasar udah ya. Udah. Kalau nggak salah gizi kuliner itu baru semester ini deh. Betul kan? Sudah, Bu, semester 4. Oh sudah ya. Oh iya kamu semester 6 ya. Enggak, maksudnya ini semua sudah dapat semua ya? Iya. Ya, gizi dasar, gizi perkotaan. Gizi perkotaan itu tentang apa coba? Tentang kayak nganalisis gizi-gizi orang-orang yang hidup di perkotaan gitu, Bu. Oke. Kemudian ilmu bahan makanan, penilaian status gizi, karang esu gizi, gizi daur dalam kehidupan, gizi kulineri, ini semua sudah didapatkan ya. Jadi paham sekali bahwa pangan dan gizi itu sangat diperlukan untuk kebutuhan manusia ya. Maksudnya manusia itu perorangan ya, untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya. Jadi mata kuliah ini sangat diperlukan bila kalian semua bekerja di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, di kantor dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, maupun LSM atau program-program Bank Dunia. Jadi itu sangat diperlukan untuk membuat program pangan dan gizi. Ya, jadi kita sepakat bahwa pangan dan gizi sangat diperlukan untuk
kehidupan suatu bangsa. Karena apa? Angka kecukupan gizi, terutama angka kematian bayi dan kematian ibu itu merupakan indikator suatu bangsa, kesehatan suatu bangsa. Jadi kalau di dinas kesehatan, di puskesmas, itu dia punya program sendiri yang merencanakan untuk kesehatan atau keadaan gizi masyarakat di lingkungan kerjanya. Maksud Ibu di lingkungan kerja itu di Jakarta Utara, berarti Sudin Jakarta Utara, Sudin Kesehatan Jakarta Utara. Kemudian di Bojonegoro, berarti kabupaten atau wali kota Bojonegoro. Paham ya? Jadi kalau memang nanti kamu bekerja di suatu instansi pemerintah maupun non pemerintah, baik PNS maupun non PNS, kalau memang untuk program gizi nanti merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, kemudian turun ke pemerintah provinsi, turun ke pemerintah kabupaten, turun ke kecamatan dan kelurahan. Sampai di sini paham? Kemudian, bila program pangan gizi tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat tidak dapat hidup sehat, beraktivitas normal, dan bekerja. Di kita kan banyak ibu-ibu yang atau anak gadis yang anemi. Karena tidak menyebabkan kematian, tidak diperhatikan. Padahal itu adalah salah satu masalah gizi untuk dirinya. Indonesia kebiasaannya walaupun punya BPJS, kalau nggak sampai sakit sekali, dia tidak kontrol. Betul? Betul. Betul nggak? Nah, Betul, Bu. kamu sekarang sebagai orang kesehatan harusnya mulai saat ini sudah paham bahwa gizi itu pelaksanaannya atau programnya tidak seperti kalau kamu minum obat pusingnya hilang. Ya kan? Gizi itu punya waktu. Kalau tidak dijalankan sesuai aturan dan konstan, maka tidak terlihat perkembangan status kesehatan seseorang tersebut. Karena contoh tadi seperti anemi, banyak terdapat di daerah kita, kemudian stunting, pernah dengar stunting nggak? Pernah dengar stunting nggak? Penilaian status gizi itu, pelajaran pengukuran tinggi badan, berat badan, ya kan? Pengukuran status gizi gimana? Coba ceritain, apa yang dipelajari pengukuran status gizi? Kalau di gizi perkotaan, kelihatan nggak penyakit-penyakit yang timbul? Evi, kelihatan nggak? Penyakit-penyakit yang timbul di perkotaan kelihatan nggak? Kelihatan. Apa contohnya? Biasanya kalau misalnya di perkotaan itu banyak yang obesitas karena kan di perkotaan banyak junk food gitu, kayak makanan cepat saji yang kurang sehat gitu. Jadi udah gitu kalau di perkotaan biasanya orang-orangnya atau manusianya itu sibuk sama kerja, jadi mereka pasti untuk makan tuh lebih milih ke junk food gitu, makanan cepat saji. Yang praktis ya, yang praktis ya. Alhamdulillah dengan adanya pandemi dibuat pola pikir masyarakat yang ada di dunia ya. Pandemi itu kan dunia yang kena ya, tidak hanya Indonesia ya. Allah merubah pola pikir menjadi pola pikir hidup sehat. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Dimulai dari masak yang tadinya beli, mau nggak mau pada awal-awal pandemi kita kan harus masak sendiri, ya kan? Kemudian olahraga yang dulunya
dilakukan oleh orang-orang yang penggemar olahraga, sekarang mau nggak mau semua orang butuh. Setuju? Setuju, Bu. Berjemur. Kalau dulu kan yang berjemur itu nenek-nenek sama bayi-bayi, ya kan? Kalau sekarang semua orang perlu berjemur karena perlu vitamin D, salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, pandemi itu dampaknya tidak negatif saja, tetapi dampaknya positif. Terutama untuk kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan. Sekarang bermasker kalau keluar rumah, ya enggak? Di rumah pun kalau tidak sehat dia bermasker. Apa-ngapa pasti cuci tangan. Terima paket aja cuci tangan kan? Betul? Betul. Terus kalau dulu keluar rumah, pulang, tidak mandi dan tidak ganti baju. Sekarang kalau perlu keramas, ya kan? Seperti dulu orang tua saya mendidik saya bahwa kalau kamu pergi takziah ke rumah orang meninggal, pulang harus mandi semuanya ganti sebelum kamu berinteraksi dengan keluarga. Setelah saya pikir, itulah dampak pandemi. Ternyata kemungkinan kita kalau takziah, almarhum tersebut menderita penyakit anuh, ya kan? Iya. Gitu. Nah, sekarang kita lakukan setiap kali kita keluar rumah. Itu kan sudah berpola hidup sehat sekarang. Otomatis kalau berpola hidup sehat, kita mengkonsumsi makanan yang sehat, karena masak sendiri pasti ada sayur, ya kan? Pasti ada lauk, walaupun hanya telur, ya kan? Seperti itu. Dan dengan mahalnya harga minyak, sebetulnya dampaknya banyak sekali. Karena konsumsi minyak di negara kita tinggi sekali, dan yang menggunakan minyak satu kali pengolahan tuh hanya sedikit. Setuju? Nggak usah jauh-jauh, di rumah aja deh. Nggak mungkin satu kali menggunakan dibuang minyaknya. Benar nggak? Betul. Nah, ternyata itu berdampak kurang bagus sebetulnya kalau lama-kelamaan bagi tubuh kita. Nah, dengan harga minyak yang tinggi kan otomatis ya saya berasumsi bahwa takdir Allah itu yang paling bagus. Hanya saja manusia karena belum terbiasa jadi mengeluh, ya kan? Oleh karena itu kembali lagi ke program pangan dan gizi. Masyarakat dapat hidup sehat dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Kita kalau tidak nyaman tubuhnya, nggak usah jauh-jauh deh, bersin-bersin, pilek, nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Itu sebetulnya obatnya gampang kan? Makanan yang bergizi, minum vitamin C dosis tinggi, sudah hilang penyakit-penyakit yang kita idap yang sangat mengganggu itu. Kemudian program pangan dan gizi bertujuan untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi perorangan, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ini ada yang kurang. Meningkatkan daya tahan tubuh ya masyarakat. Kemudian yang berikutnya ketersediaan status gizi dan pangan, kesediaan pangan dan status gizi di masyarakat. Dengan kita membuat program gizi, setelah dicek di posyandu paling sedikit, paling kecil ya, atau puskesmas, ternyata kelihatan status gizi, baik anak, dewasa, orang tua, lansia. Nah, itu untuk memprediksi, nanti menginformasikan juga ke dinas pertanian, peternakan, perdagangan, kesehatan terutama. Nah, itu merupakan indikator gizi. Jadi kamu nanti kalau bertugas sebagai tenaga kesehatan,
yang mempunyai keahlian gizi itu diperlukan. Oleh karena itu sebanyak mungkin membaca kebijakan, membaca buku yang berkaitan dengan program gizi yang dicanangkan oleh pemerintah. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN, pernah dengar nggak ini? Ini biasanya yang buat adalah Depkes. Ya, Depkes mempunyai program gizi di Indonesia adanya di Departemen Kesehatan. Di Departemen Kesehatan tersebut adanya di Direktorat Gizi. Direktorat Gizi itu kalau di provinsi di bagian gizi, di kabupaten di bagian gizi juga, di puskesmas sampai puskesmas kelurahan itu di bagian gizi. Nah di Posyandu pun ada 5 meja, nanti ada penyuluhan gizi. Jadi, kamu sebagai tenaga ahli sangat dibutuhkan. Paham ya? Nah, pernah dengar belum nih yang namanya RPJMD? Belum, Bu. Belum. Di Bu. mata kuliah yang lalu belum terlihat RPJMD ya? Belum ya. Di sini tercantum meningkatnya status gizi masyarakat. Jadi tujuannya dia akan fokus ke status gizi masyarakat. Nanti baru dia bisa menginformasikan kepada dinas terkait yang menangani pangan, ketersediaan bahan makanan. Jadi kita sangat dibutuhkan data kita untuk mengetahui ketersediaan bahan makan. Sehingga meningkatnya status gizi masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan. Karena kalau status gizi kita tidak bagus, nggak akan mungkin bisa kerja. Contoh, kalau kita menderita anemi, gejalanya pusing. Sudah paham ya? Nah, kalau seseorang pusing bisa nggak? Jalan, duduk, lari, mikir. Menurut kamu bisa nggak? Enggak, Bu. Nggak kan? Kita kalau mau beraktivitas pagi sarapan untuk supaya kita punya energi. Kan kamu sudah diajarin nih tentang ilmu gizi dasar. Ilmu gizi dasar adalah bagian dari program gizi yang memenuhi kebutuhan gizi perorangan kan. Kalau gizi dasar itu berapa kamu boleh makan piringku? Diajarin nggak piringku? Iya, Di Bu. gizi dasar. Hah? Iya. Apa isinya piringku? Sila. Mana Sila? Pak, Sila. Si piringku apa coba? Coba isi piringku Sila apa? Mana Sila? Ini hal yang utama dan kamu sebagai ahli gizi atau sebagai tenaga kesehatan bidang gizi harus tahu. Penyuluhan pertama kali ya ada di isi piringku. Coba isi piringku kan bulat ya. Dibagi berapa? 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 Dibagi Sila. Isi piringku, kamu pernah dengar nggak tentang isi piringku? Pernah, Mana Ibu. kamu nggak lihat? Hah? Pernah, Ibu. Nah, mana kamu gambarnya nggak kelihatan? Bentar Ibu, lagi absen Bu. Hah? Lagi di kampus Sila. Ya, aku lagi di Ya. Isi piringku coba jelasin yang kamu tahu. itu contohnya ada lauk pauk, terus juga ada buah-buahan, sayur-sayuran, makan pokok gitu. Paham? Kan satu piring. Berapa karbohidrat? Berapa? Kan itu dibagikan. Berapa? Seperempatnya, setengahnya. Atau berapa karbohidrat, berapa protein, berapa sayur dan buah.
Jadi kalau untuk lauk pauk itu 1/3, tapi kalau untuk makanan pokok itu 1/2 Ibu. 2/3. Hah? Karbohidrat berapa? Kalau untuk porsi makannya, kalau untuk karbohidrat itu 1/2. Kalau lauk pauk atau buah-buahan kayak sayur-sayuran itu 1/4. Sekarang kan karbohidrat 1/3 ya, bukan setengah loh. Ya kan? Iya, 1/3. Iya. 1/3. Yang setengah sayur dan buah. Ya kan? 1/3 lagi protein. Ingat itu. Ya. Kamu lihat kembali. Karena dari situ bahan dari apabila kita memberikan penyuluhan. Awalnya dari isi piringku. Oke. Jadi apa yang disebut supaya nggak kaget, apa tuh RPJMN? N itu berarti punya Depkes ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang isinya meningkatkan status gizi masyarakat, merupakan prioritas pembangunan di negara kita dengan sasaran utama menurunkan prevalensi stunting dan wasting masing-masing dari 14% dan 7% di tahun 2024. Ya. Stunting udah pernah dengar kan ya? Anak yang lahir pendek. Ya. Baik, slide selanjutnya. Di mana prevalensi ibu hamil kurang energi kronik. Itu juga akan diturunkan. Persentase kabupaten kota yang melaksanakan surveillance gizi juga harus dipetakan. Persentase puskesmas maupun tata laksana gizi buruk pada balita. Persentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Itu juga harus ada datanya. Kemudian presentasi balita mendapat suplemen gizi mikro untuk mencapai sasaran di atas. Ya, itu diperhatikan. Kemudian setelah RPJMN dibuatlah rencana strategis. Pernah dengar Menstra? Ini dari 11 anak ada yang sudah bekerja belum? Ada sudah bekerja belum? Bekerja di mana, Bu? Ya, maksudnya bekerja selain kuliah juga bekerja gitu. Ada atau tidak? Kayaknya ada, Bu. Kerja siapa? Kerja di mana? Saya di Evi. ya. Evi ya? Iya, Bu. Ya, Evi kerja di mana, Vi?
Di Tamrin City jadi SPG. Udah lama? Lumayan, Bu. Sekarang masih? Masih, Bu. SPG di apa? Di toko apa? Di toko aksesoris kan ini. Udah lama ya di sana? 1 tahun lebih udah, Bu. Selama pandemi? Pertamanya sebelum pandemi kerja, terus pas pandemi sempat berhenti di 2019, 2020, habis itu dipanggil masuk lagi. Oh gitu. Nah sekarang kalau kuliah ada tatap muka gimana? Udah izin sih, Bu. Jadi selama ada saya udah ngirim jadwal kuliah saya ke kantor. Jadi yang ada jadwal kuliah saya kuliah. Oh, Nggak ya. Oke. Selain Evi siapa? Saya, Bu. Siapa? Widiawati. Siapa? Widiawati. Widati. Ya, Bu. Kerja di mana, Wid? Ini, Bu, di restoran durian. Restoran durian di mana itu? Di PIK. Pantai Indah Kapuk. Tiap hari masuknya? Iya, Bu. Udah lama? Udah dari bulan Agustus tahun kemarin. Nah, terus kalau kuliah gimana? Kalau kuliah masuk, saya ngambil shift yang siang. Oh, kayak gini kamu masuk siang. Iya, di sini baru ke sana. Gitu. Oke. Terus siapa lagi? Saya minta terbuka aja ya, nggak usah takut dengan ibu karena apa namanya? Ibu juga harus tahu gitu. Saya, Ibu. Siapa? Nadia, kerja di mana? Sambilan barista kopi, Ibu. Oh, di mana barista? Di Bekasi. Tiap hari masuk atau malam atau siang? Enggak sih, Bu. Kalau misalnya aku ada latihan latihan fisik, aku nggak kerja. Tapi kalau misalnya nggak ada jadwal fisik, saya kerja gitu, Ibu. Kamu atlet? Mau daftar angkatan, Ibu. Amin. Oh, daftar angkatan. Maksudnya kayak akabri gitu? Bintara, Ibu. Bintara TNI. Kapan itu? Aku angkatan udara sebentar lagi. Kalau angkatan darat bulan Juli. Berarti kamu nanti keluar dari kuliahmu? Kalau misal diterima, alhamdulillah saya, ya Ibu, keluar dari kampus. Tapi Iya. kalau misalnya belum, saya ngelanjutin kuliah. Iya, iya. Emang nggak bisa postpone? Maksudnya apa namanya? Nanti dilanjutkan kembali, coba nanti kamu tanya ke admin. Tapi biasanya sibuk ya? Iya, Ibu. Karena kan buat awal pendidikan dulu selama 6 bulan. Kalau Iya. bisa cuti selama 6 bulan, mungkin saya cuti dulu kuliahnya. Ya, Ibu doakan mudah-mudahan berhasil. Kemudian, siapa lagi nih yang bekerja? Ada lagi nggak? Saya nggak kerja, Bu, tapi ada usaha kecil-kecilan gitu. Tapi itu mah gampang, soalnya orderannya menyesuaikan. Jadi tetap masih bisa belajar. Apa Restu? Saya jual kue-kue mini gitu, Bu, yang lagi ngehits itu tuh enggak? Yang Korean Bikin cake. bikin sendiri. Ya, bikin sendiri. Oh, tapi made by order aja. Kue mini itu kayak apa sih? Kayak gimana ya? Kayak kue ultah mini gitu yang ala-ala Korea gitu. Oh, gitu. Ya. Sesuai PO ya, berarti. Terus ada Iya, lagi? PO. Ada lagi? Bagus nih. Kan udah belajar gizi kulinari, ya kan? Ibu.
Ya. Kalau saya sih ikut organisasi gitu, Bu. Kayak Desa Apa? Wisma. Oh, bagus. Nah, jadi paham itu nanti program gizi di puskesmas atau di posyandu ya. Iya, Bu. Saya Bagus, ikut gituan, Bu. bagus. Bagus itu. Jadi kamu program-programnya bisa kamu lihat dan kamu ketahui, ya. Iya, Ada Bu. lagi? Ada lagi? Ada lagi, Nadia? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Setelah RPJMD kita membahas tentang Renstra. Pernah dengar nggak Renstra? Belum, Bu. Belum, Oke. Ibu. Pernah, Bu. Renstra itu adalah rencana strategis Kementerian Kesehatan sudah membuat dari 2015 sampai 2019 kemarin, telah menetapkan 4 indikator kinerja kegiatan, diantaranya pembinaan gizi masyarakat yang harus dicapai, yaitu ya slide selanjutnya tadi prevalensi ibu hamil kurang energi. Nah, presentasi kabupaten kota yang melaksanakan survei gizi, presentasi puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita, presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Renstra mereka ini tujuannya. Lanjut. Agar indikator Renstra tersebut tercapai, perlu disusun kebijakan dan strategi operasional, serta kegiatan yang spesifik dan terukur setiap tahun di setiap tingkat, baik di pusat maupun di daerah. Lanjut. Ini adalah penjabaran tentang program gizi. Kemudian kita ada pertanyaan nggak tentang program gizi yang belum kamu pahami di 9 slide yang sudah saya sajikan? Sehingga rencana aksi pembinaan gizi masyarakat disusun sesuai acuan setiap pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan, mengkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan pembinaan gizi secara berkesinambungan. Jadi program gizi itu tidak putus di tahun sekian, di tahun sekian. Setiap tahun pasti ada, dasarnya itu dari perencanaan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kira-kira apa yang akan dicapai, dievaluasi, kemudian setelah dievaluasi, mereka di tahun berjalan menanyakan ada kasus baru nggak? Yang tadinya nggak ada jadi ada. Contoh, tingginya angka diare, umpamanya yang tahun kemarin nggak ada, tahun 2021 nggak ada. Ternyata di 2020 nggak ada, sehingga di 2021 tidak menjadi program kegiatan tersebut. Ternyata di 2021 banyak kejadian diare karena mungkin cuaca, mungkin bahan makannya tidak mencukupi atau airnya kurang memadai sehingga timbul masalah diare umpamanya. Nah, itu merupakan program gizi berikutnya. Karena apa? Karena dampak diare biasanya anak pasti lemes dan nggak mau makan. Kemudian perbaikan dari program diare itu bukan jangka waktunya lama,
nggak sebentar. Ya kan kalau kamu kena diare nggak langsung nyaman kan tubuhnya. Nah kalau bayi biasanya berat badannya langsung turun tuh. Karena apa? Cairannya banyak hilang. Karena dia BAB-nya lebih dari 5 kali. Bahkan sampai 10 kali. Itu akan berdampak pada status gizinya. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk program gizi? Tidak, Ibu. Tidak. Sudah paham apa yang Ibu uraikan? Kira-kira ada yang terkait nggak dengan mata kuliah yang lalu, yang sebelumnya? Ada nggak? Ada nggak keterkaitannya? Ya, ada nggak keterkaitannya dengan mata kuliah yang lalu? Ada keterkaitan nggak dalam mata kuliah sebelumnya? Ada, Ibu. Apa? Dengan ilmu yang mana coba? Yang itu, Bu. Yang awal program pangan gizi itu yang isi piringku itu juga masuk keterikatan sama yang materi sebelumnya. Ya, ya, ya. Ini baik sarana, prasarana, atau SDM. Jadi yang turun ke situ harusnya yang pegang program IB. Atau dokter harus turun untuk memeriksakan. Dan harus diperiksa ronsen lagi para penderita TBC. Seperti itu. Setelah menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, tujuan yang paling pokok tuh apa ya? Yang banyak diderita di Posyandu Dahlia atau puskesmas kelurahan X atau puskesmas kecamatan X gitu. Ya. Nah, setelah itu, setelah tujuan program kita pilih, kita menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya. Langkah-langkahnya tersebut apa dulu? Kita biasanya mini lokakarya. Pernah dengar mini lokakarya enggak? Mini lokakarya itu adalah rapat di tingkat kelurahan yang mengajak posyandu-posyandu dan kelurahan atau kecamatan yang mengajak posyandu-posyandu, dasawisma, dan aparat-aparat yang ada di kelurahan, kecamatan, kantor kecamatan.
terus yang ada sebagai perangkat desa, itu dikumpulkan untuk karena kita tidak bisa sendirian menjalankan, orang kesehatan tidak bisa sendirian, kita akan lapor ke pemangku pemerintahan terkecil, contoh lurah atau camat, bahwa di daerahmu ini loh sekian posyandu, ternyata sebagian besar yang perlu diperhatikan masalah kesehatan masyarakatnya ini loh. Kan tadi di nomor 3 sudah di nomor 1 kita sudah punya masalah, kemudian kita menentukan sumber daya dan kebutuhan sarana prasarana, sehingga keluarlah langkah-langkah. Ini mesti diapain sih bila daerah itu endemis anemi, banyak yang menderita anemi, gimana langkah-langkahnya, mesti ngapain dulu. Nah, itu dibicarakan di rapat rakor atau mini lokakarya istilah kami, itu di tingkat kelurahan, dari RT, RW, kelurahan, lurah, kecamatan, sehingga langkah-langkah itu bisa diukur dengan waktu. Contoh, setelah pengumpulan data, menyusun prioritas itu berapa lama? Setelah menentukan prioritas, ini siapa-siapa ya saja loh yang akan melaksanakan, bidannya, perawatnya. Di puskesmas kelurahan itu kan atau kecamatan jumlahnya terbatas. Padahal dia mempunyai wilayah kerja yang segitu luas. Contoh aja Jakarta Utara. Ya kan? Jakarta Utara itu Widati, Pademangan aja kan luas ya. Belum Cilincing, belum Tanjung Priuk. Ya enggak? Ya enggak, Wida? Nah, belum lagi kalau di Pulauan Seribu. Pulauan Seribu tuh pulaunya terpecah-pecah ya, Sila ya. Sila. Iya, Ibu. Ya kan? Iya, Ibu. Kalau Pulau Seribu itu tempatnya terpisah-pisah ya. iya, Ibu, terpisah-pisah banyak. Nah, banyak ya kan? Berarti kan setiap pulau yang terpisah itu bikin perencanaan nanti digabung jadi kelurahan atau kecamatan gitu kali ya. Iya, Ibu. Nah, sehingga dibikin plan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pasti adalah menurunkan angka anemi di kelurahan atau di Pulau Tidung, di kelurahan Pademangan. Itu gimana caranya menurunkan nanti karena akan dijumlah dengan sekecamatan Pademangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena ini adalah yang akan kamu lakukan nanti bila kamu turun ke lapangan. Apa yang kira-kira dari 4 ini yang sulit atau yang bermasalah bila dilaksanakan? Bayangan kamu deh. Udah ini udah jalan semua belum? Maksudnya udah jalan dalam arti paham belum? Ada pertanyaan enggak? Ini ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak kita lanjut. Dari keempat tadi, diharapkan dengan dibuatnya suatu perencanaan, kita dapat mengetahui tujuan dan cara mencapai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seberapa personel yang dibutuhkan, serta bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Di sini perlu pengawasan dalam arti untuk evaluasi apakah langkah-langkah yang kita rencanakan itu tepat
untuk mencapai tujuan di tahun ini, itu nanti harus merupakan suatu kegiatan pengawasan. Sebagai proses perencanaan mempunyai beberapa langkah penting, ya kan? Saya ulangi lagi ya. Jadi 4 langkah tadi diharapkan kita dapat mencapai sasaran karena kita sudah merencanakan sarana, prasarana, kemudian personil atau keahlian yang akan mengerjakan atau dibutuhkan, dan yang paling penting, yang tak kalah penting adalah pengawasan. Dalam arti kita akan evaluasi kegiatan yang kita rencanakan. Slide berikutnya. Oke. Di mana pendekatan perencanaan adalah metode dan prosedur yang teratur untuk merumuskan keputusan yang mantap pada berbagai tingkatan. Ini kan perencanaan udah ada, pendekatan perencanaannya bagaimana? Karena kalau hanya perencanaan itu hal-hal yang tertulis saja. Gimana kita merencanakan, gimana tadi sarananya, gimana dananya, gimana sarana prasarananya, gimana evaluasinya. Itu yang juga dibutuhkan untuk menjalankan perencanaan tersebut adalah pendekatan. Karena apa? Kita tidak bisa berjalan sendirian sebagai tenaga gizi di lapangan atau di tempat komunitas pelayanan. Beda dengan tenaga gizi di rumah sakit. Tenaga gizi di rumah sakit melayani orang per orang. Artinya, orang yang datang diperiksa dokter, ternyata kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gulanya tinggi. Dia dirujuk untuk mendapatkan pelayanan konsultasi gizi. Itu perorangan yang kita tidak perlu pendekatan perencanaan dengan orang lain. Si tenaga gizi tersebut sudah paham bahwa dengan hasil pemeriksaan penunjang tadi yang diabetesnya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, dia sudah punya SPO atau perencanaan standar operation prosedur itu istilah. Udah tahu belum standar operation prosedur yang disebut Ibu? Langkah-langkah standar operation prosedur itu ada langkah-langkah yang diberikan oleh tenaga gizi kepada pasien perorangan terhadap hasil penunjang diagnostiknya untuk menunjukkan tingkat kesehatannya. Itu dia sendiri dengan food model. Nanti kamu pasti dapat deh di titik gizi dengan food model. Jadi ibu kalau makan ini piringku ya Bu. Ibu harusnya karena ibu penunjang hasil labnya ini tinggi, bahan makanan ini yang ibu makan. Contohnya kayak gini loh Bu, kamu ambil nasi, kamu ambil kentang, kamu ambil singkong, kamu ambil ubi. Ibu bisa ganti-ganti loh, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Begitu juga proteinnya. Ada ayam, ada daging, ada ikan, udang, cumi, ganti. Ibu kalau makan daging ini 175 gram, yang 75 gram daging ayam segini, 75 daging sapi segini. Kalau ibu makan udang tuh sekian biji loh Bu, 5 biji. Kalau telur ibu 1 atau 1,5. Itu kalau perorangan. Jadi tidak perlu pendekatan. Karena kamu sendiri sebagai tenaga gizi yang akan memberikan penyuluhan perorangan terhadap pasien. Tapi kalau di pelayanan kesehatan masyarakat, baik itu puskesmas, dinas, sudin, posyandu, itu perlu pendekatan
perencanaan karena apa? Karena kita bekerja sama dengan yang lain. Tadi hasil FE-nya, hasil lab bahwa yang menunjukkan anemia tinggi itu perlu selain penyuluhan, dia perlu penambah tablet vitamin E. Nah, itu kan kamu nggak bisa ngadain, bukan tugas kita sebagai tenaga gizi. Nah, itu sehingga perlu pendekatan. Karena apa? Perencanaan merupakan alat yang efisien dengan langkah-langkah yang logis dapat menjamin kemantapan dalam menanggapi berbagai macam perkembangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan dan gizi. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimanapun baiknya teknik perencanaan, kualitas suatu keputusan yang diambil tetap bergantung dari unsur manusia, dukungan dana atau finansial, sumber daya yang terorganisir, serta dukungan orang oleh kemampuan politik. Nah, tadi sudah jelas mungkin. Sudah jelas belum tentang manusia di dalam perencanaan, dukungan finansial atau dana, transport, ya kan itu kan dana. Kemudian pemberian makanan tambahan kalau memang ada, berupa bisa snack, bisa susu, bisa uang untuk bikin sup atau untuk bikin kacang hijau. Dan sumber daya ada dokter, ada perawat, ada tenaga gizi, dan sebagainya. Itu kan diorganisir dalam arti ada di puskesmas kecamatan yang merupakan suatu organisasi. Dan didukung oleh kemampuan politik. Maksudnya kemampuan politik di sini adalah, kemampuan politik itu adalah dukungan pemerintah. Kira-kira mau nggak ya mendukung untuk penurunan status gizi? Karena apa? Karena di dalam pemilihan kepala daerah, status kesehatan itu merupakan janji-janji dia. Janji-janji dia itu dalam arti janji-janji yang akan menjadi pimpinan. Contoh, Pak Gubernur Anies, pasti dia kampanyenya, saya akan menurunkan angka stunting di Provinsi DKI. Atau saya akan memberikan pelayanan kesehatan, terbukti dengan adanya rumah sakit tipe D yang berdampingan dengan puskesmas kecamatan di wilayah 25 kecamatan yang ada di Pemda DKI. Rencananya 44. Kenapa 44? Karena kecamatan kita se-DKI itu jumlahnya 44. Saat ini baru ada di 25 kecamatan. Pademangan tuh, Wida, ada kan rumah sakit Pademangan, RSUD Pademangan? Yang ada, udah pernah lihat belum? Tidak. Terus Isti, kamu udah pernah lihat tidak rumah sakit tipe D, rumah sakit Pademangan? Ibu maaf, ini 2 menit lagi Zoom-nya bakal berhenti, Bu. Nanti dilanjutin lagi kayak tadi, Bu. Karena maaf ya, Ibu. Iya. Makanya kan Ibu bilang, nah dia unlimited. Iya, Bu. Kamu kan jawabnya gitu di WA. Iya, Bu, sampai jam 12. Ternyata Zoom saya belum ini, Bu, belum unlimited. Modal dia modal. Gitu. Nanti saya ini, Bu, pakai Zoom mode biar bisa ini, Bu. Kayak Zoom meeting Ibu dulu. nggak bisa make, tahu? Ibu nggak bisa make Zoom meet-nya. Gimana caranya? Besok kita Gimit aja, Ibu. kan besok kita minggu depan udah ke kampus. Oh, iya. Kita di kampus aja lebih nyaman kan kalau di kampus sambil ngeramein kampus. Masa kampus sepi kayak kuburan begitu? Sedih kan? Benar, Ibu. Iya.
Iya kan? Nah, kita mau narik mahasiswa gimana? Ya kan? Kan selama Iya. ini semua beasiswa. Kasihan dong yang punya uang. Yang Iya benar Ibu. enggak, maksudnya jadi tidak terkenal kampus kita. Iya kan? Jadi tidak terkenal. Orang mau belanja, nggak ada yang dibelanjain kan gak lucu. Saya Iya sedih. benar. Kampusnya mahasiswanya banyak, kampusnya bagus, kemudian Pak Rektornya baik, para pengajarnya baik. Saya takutnya nanti dosennya pada lari. Ya kalau dosen-dosen udah senior kayak saya, insya Allah ibadah ya. Tapi dosen-dosen muda kayak kamu nggak dibayar, mana mau kerja? Terus transport gimana? Ya kan? Iya benar. Pak Rektor nyuruh, ayo kita ramaikan kampus. Katanya gitu. Ya udah, minggu depan deh kita main-main di kampus sembari ngabuburit ya. Kan udah puasa Iya ya benar. minggu depan. Iya benar. Terus kamu saling kenal, saling ini. Ntar nggak kenal cowok-cowok di kampus deh kalau di rumah aja. Ya Enggak, kan? Bu, enggak selera. Oh, Nggak nggak selera. selera. Jangan gitu. Kita nggak tahu jodoh loh. Apa? Benar Ibu. Kali kita di sana dapat anak angkatan ya Bu. Iya. Oh Jangan iya, di bilang nggak Kodamar. selera lagi. Kan sarjana, calon sarjana. Jangan gitu. Kita harus saling Saya mendukung. benar Ibu. Saya restu mau nikah Ibu bentar lagi. Siapa? Ih, bohong. Bohong. Siapa? Siapa nikah? Restu Ibu, restu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi ya, apa namanya, temen kita kan nggak ngerti. Iya kan? Gitu. Yang bagus bila masyarakat tersebut memang status isinya kurang bagus. Oke, selanjutnya. Program-program gizi di samping memberi manfaat produksivitas secara langsung, juga memberikan keuntungan-keuntungan. Di antaranya, ya lanjut Nadia, menurunkan angka kesakitan penduduk. Jelas, bila dia mempunyai gizi sesuai dengan kebutuhannya, pasti angka kesakitannya turun. Tapi jangan lengah sekarang. Banyak yang menderita gizi lebih. Tadi yang diinformasikan bahwa gizi perkotaan itu biasanya penderitanya banyak yang menderita gizi lebih. Gizi lebih juga merupakan angka kesakitan. Contohnya akan timbul penyakit-penyakit degeneratif secara cepat. Sekarang untuk diabetes itu anak-anak sudah banyak penderita anak-anak yang berat badannya lebih dari umur dan jenis kelaminnya. Itu juga merupakan angka kesakitan penduduk. Jadi jangan dilihat kekurangannya saja, maksudnya angka kurang gizi, anemia,
dan stunting, tapi juga harus diperhatikan penyakit-penyakit degeneratif atau gizi lebih. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat. Maksudnya meningkatnya pendapatan masyarakat, orang tersebut sehat sehingga orang tersebut akan berpola pikir yang baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih daripada saat ini. Contoh, saya sebagai pegawai negeri, karena teman yang banyak, maka saya akan melakukan kegiatan lain. Contoh, menjual daster. Karena temanku banyak, saya akan menawarkan daster tersebut atau bikin makanan. Ibu mau nanya, di kita punya lab gizi nggak ya? Punya Halo? Ibu, kayak tempat masak gitu. Oh punya. Di lantai berapa? Punya Ibu. Di lantai berapa? Di lantai pertama, lantai 3 dekat aula. Lengkap. Kita belum tahu sih, Bu. Berarti- Soalnya belum pernah masuk. Sepertinya belum lengkap. pernah praktek. Sepertinya. Aku sampai semester 3 belum pernah semester 6 belum pernah praktek. Belum, sama sekali belum. Gizi kuliner ini emang nggak masak? Enggak, Rencanakan aja gitu. enggak juga. Enggak juga. Kulineri kan apa coba? Apa yang diajarkan di kulineri? Gizi kulineri kayaknya enggak ada. Yang ngajar Ibu Astri. Sekarang Ibu Astri masih ngajar? Udah enggak, Bu. Kenapa? Nggak tahu. Kemarin waktu pas saya jadi PJ, saya kan nanya soal tentang UAS waktu itu. Terus dia bilangnya, sebentar ya saya tanya dokter Uci dulu, soalnya saya udah nggak jadi dosen di IKI lagi. Siapa? Bu Astrinya. Oh, ya. Oh, dia udah resign. Udah keluar. Masih muda ya? Masih, Bu. Iya, makanya kalau masih muda dosen di situ ya karena nggak ada pendapatan dari mahasiswa, mungkin mengundurkan diri. Atau mereka lagi ngambil S3 sehingga harus fokus ke penelitian. Cuman ya, kalau hanya ngajar saja kan yang dibayar dosen itu ngajar doang. Padahal sebagai dosen kan tidak hanya ngajar doang, harus ada gaji tetap. Paham ya? Iya, Ibu. Itu. Oh, jadi kalau gizi kulineri bukannya merencanakan bila kamu akan bisnis, gitu? Enggak sih, Bu. Soalnya waktu itu MK Gizi Kulineri itu Bu Astri kayaknya cuma ngasih materi nggak sih? Iya, Apaan? Ya, cuma ngasih PPT. PPT doang gitu. Jadi PPT-nya nggak juga beberapa doang. jadi nggak ada tugas dan nggak ada praktik. Ada tugas kayaknya waktu itu bikin makalah. Oh, Iya, tapi maksudnya tugasnya bukan yang bikin perencanaan gitu nggak sih? Iya, Jadi- bukan. jadi kayak kamu mau bikin catering, ya kan? Catering kan nggak usah semua apa namanya? Semua jenis makanan. Kuliner itu kan kayak dimsum, sate Padang aja. Mau sebagai kulineri atau rendang kan kuliner internasional ya. Nah, caranya gimana merencanakan, terus bikinnya gimana supaya laku gimana, kan gitu bukan kulineri? Iya, harusnya gitu sih. Cuma pas angkatan kita itu nggak kedapetan aja sih, Bu. Jadi Iya, Ibu. MK Gizi Kulineri itu nggak ini sebenarnya. Kayak nggak masuk apa-apa sebenarnya. Iya, bener. Sayang ya. Ibu. Ya ibunya nggak fokus Padahal kali. pengen banget prakteknya, Bu. Soalnya pakai topi chef. Kenapa? Padahal pengen banget prakteknya soalnya pakai topi chef. Iyalah Betul, Ibu. pakai. Dia jago masak, Ibu. Iyalah. Papa itu masukan nanti mungkin
untuk semester yang akan datang. Ya. Oke, makasih Bu. Terus meningkatkan kesehatan dan kemampuan ibu-ibu dalam memelihara anaknya. Dalam arti ibu-ibu kalau datang ke puskesmas dapat pengetahuan-pengetahuan gimana sih cara bikin makanan tambahan buat anaknya, gimana sih cara bikin makanan untuk keluarga. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada umumnya. Ya kan, karena sehat, sehingga sehat dia semangat untuk mengerjakan apa-apa. Contohnya kamu, karena sehat, pengen mata kuliah itu ada praktek di dapur untuk membuat perencanaan sampai dengan penjualan di mana sampai lapis. Kan gitu ya? Benar, Ibu. Oke, selanjutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi kurang menurut Persagi ada penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Kalau penyebab langsung adalah asupan makanan. Jadi kurangkah, lebihkah konsumsi makan yang kamu konsumsi? Biasanya buat wanita antara 1.500 sampai 1.800 kalori per hari. Untuk laki-laki antara 2.000 sampai 2.500 per hari. Nah, bila makanannya kurang dari 1.800 atau jenis makanannya sudah 1.800 atau 1.500, tapi jenis makanannya kurang memenuhi, sehingga kebutuhan gizinya otomatis berkurang. Oleh karena itu, yang betul patokannya isi piringku tadi. Kalau isi piringku sudah diisi, insya Allah kebutuhan atau asupan makan dan asupan gizinya cukup. Kemudian penyakit infeksi. Maksudnya gini, kalau kebutuhan gizimu kurang, otomatis mudah dimasuki penyakit. Contoh, pandemi. Pandemi itu yang diserang adalah mereka yang otomatis punya komorbid. Tahu komorbid? Pernah dengan komorbid nggak? Halo? Enggak, Bu. Komorbid? Hah? Komorbid pernah dengar nggak? Enggak. Pernah, Ibu. Masa sih? Penyakit gitu kan, Bu? Komorbid. Iya. Penyakit bawaan ya, Bu ya? Iya. Otomatis kalau penyakit komorbid, yang punya komorbid atau lansia atau usianya sudah tua, itu mudah terjangkiti penyakit infeksi. Virus itu kan infeksi, ya kan? Nah, kalau nakes kenapa banyak kena? Karena agak ledor. Contoh, nakes itu bukan ketularan dari pasien loh. Nakes itu ketularannya bila dia habis kerja makan bareng, di mana bajunya, hazmatnya belum dibuka. Kan otomatis si virus masuk mulut, masuk hidung. Gitu kan? Padahal pada waktu dia memeriksa pasien, dia tertutup rapat dengan hazmatnya yang level 1, 2, dan 3. Ya kan? Jadi dia kalau dengan pasien nggak kena. Kenanya ya pada waktu ngobrol sama temannya, nggak cuci tangan, nggak cuci, pokoknya nggak bersih. Harusnya kan nakes keluar dari tempat pelayanan kesehatan tuh kamar mandi bersih, keluar pulang. Nggak pakai ngobrol. Nakes yang kena kebanyakan begitu, dia sembrono ya, kan ya sembrono, kalimat sembrono tahu kan ya, tuh. Jadi penyakit infeksi. Ya, kemudian slide berikutnya, penyebab tidak langsung. Persediaan makanan di rumah cukup atau tidak, perawatan anak dan ibu hamil sudah betul atau tidak, pelayanan kesehatan yang mencukupi tidak, kemudian kemiskinan yang diderita oleh masyarakat tersebut, kemudian kurangnya pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan ibu yang menjadi
masalah ini begitu. Nah, orang ekonomi, orang dinas perindustrian